Ya, jumpa lagi di saya Yusuf Muhammad. Gimana? Keren sekali kan cuplikan video barusan? Nah, video barusan adalah momen ketika Presiden Jokowi menjajal lintasan sirkuit Mandalika dengan mengendarai motor custom RI1 warna hijau. Setelah menjajal lintasan sirkuit Mandalika, Presiden Jokowi kemudian meresmikannya. Nah, peresmian sirkuit Mandalika oleh Presiden Jokowi hari ini adalah sebagai bukti bahwa Indonesia tidak kalah dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Jujur saja, di tangan Presiden Jokowi saat ini, Indonesia benar-benar telah mampu menunjukkan kemampuannya kepada dunia. Bahwa Indonesia sekarang juga mampu loh menyelenggarakan event-event internasional dan bergengsi seperti ajang motor balap World Superbike dan MotoGP yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022 nanti. Dan untuk WSBK ini akan diselenggarakan pada 19 November ini. Nah, jujur ya, sebagai warga negara Indonesia, tentu saya merasa bangga ketika Indonesia memiliki sirkuit Mandalika yang menjadi salah satu sirkuit terindah di dunia. Apalagi Indonesia bisa menyelenggarakan kejuaraan ajang motor kelas dunia seperti WSBK dan MotoGP. Nah, saya nggak tahu apakah oposisi dan kadrun-kadrun itu juga bangga apa yang dibangun oleh Jokowi saat ini. Atau jangan-jangan mereka juga ikut bangga, tapi mereka juga sambil terus nyinyirin Jokowi. Ya iya kan, selama ini kelompok mereka itu kan suka nyinyirin Jokowi dalam hal apapun. Tapi misal ada pembagian bansos misalnya, mereka juga lah yang antri paling depan. Nah, ada lagi yang mengatakan, katanya kami tidak butuh infrastruktur katanya. Nah, tapi lucunya pas ada jalan yang rusak atau jelek di daerahnya, protesnya itu juga lagi-lagi kepada Jokowi coba. Betul nggak? Memang perangai mereka itu kalau menurut saya ini sangat lucu. Tapi melihat peresmian sirkuit Mandalika ini, saya jadi kepikiran dengan Gubernur Soleh. Tahu tidak siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan. Ya kata pendukungnya kan begitu, benar nggak? Bahkan saking solehnya, sampai banjir di Jakarta pun, ini hanya terjadi di waktu libur Sabtu dan Minggu coba. Memang luar biasa pendukung gubernur seiman ini kalau menurut saya. Mungkin itukah yang dimaksud bahwa air hujan itu bisa dikendalikan? Ya kan sebelumnya Anies Baswedan ini sempat mengatakan demikian, betul nggak? Bahwasannya air hujan itu bisa dikendalikan. Nah, tapi melihat ini semua, jujur saya jadi kepikiran. Kira-kira gimana ya perasaan seorang Anies Baswedan saat mengetahui Jokowi meresmikan sirkuit Mandalika? Apakah Anies ini justru akan semakin semangat untuk menyelesaikan sirkuit Formula E kebanggaannya? Atau jangan-jangan Anies Baswedan masih sibuk menyiapkan buku panduan banjir untuk dibagikan kepada warganya? Nah, perlu diketahui bahwa peresmian sirkuit Mandalika oleh Presiden Jokowi itu adalah sebagai pembelajaran bagi Anies Baswedan bahwa untuk membangun negeri ini memang tidak cukup hanya dengan bernarasi atau berkata-kata saja, tapi membangun negeri ini harus dengan kerja nyata dan turun langsung ke lapangan untuk menyapa masyarakat. Jadi tahu betul permasalahan yang ada di lapangan. Nah, Jokowi ini memang bukanlah tipe orang yang ahli dalam menata kata, tapi Jokowi adalah sosok yang suka bekerja. Kita sering kok dibuat heran. Tahu-tahu ada jembatan yang diresmikan, ya kan? Kemudian tahu-tahu ada bendungan yang diresmikan. Nah, kemudian tahu-tahu ada lagi bandara yang diresmikan. Kemudian ada lagi pelabuhan. Kemudian ada lagi pos lintas batas yang diresmikan. Kemudian pabrik, smelter, dan lain-lainnya. Semua itu baru terjadi di era Presiden Jokowi. Dan itu adalah fakta. Nah, dan saat ini semua orang dapat melihat hasil dari pembangunan sirkuit Mandalika yang akan dijadikan sebagai ajang balapan kelas dunia. Bahkan dengan adanya sirkuit Mandalika ini, mata dunia pun semua akan tertuju pada Indonesia. Dan tentu Indonesia ini akan mendapatkan keuntungan untuk mempromosikan destinasi wisata alamnya yang begitu indah. Jujur ya, rasa bangga inilah yang tidak pernah saya dapatkan sejak di era 10 tahun kepemimpinan SBY. Bahkan saya masih ingat ketika di era SBY, kita sering sekali direndahkan dan ditekan oleh negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Tapi sekarang semua itu tidak terjadi lagi. Bahkan mereka justru berbalik memuji dan menghormati bangsa kita. Tapi sayangnya, meski kita sangat dihormati oleh bangsa lain, namun di negeri sendiri ini justru sering sekali dikerdilkan dan dilecehkan oleh gerombolan kadrun-kadrun serta para bandit-bandit pengkhianat negara.
Nah, mereka itulah yang tidak suka dengan kemajuan negara ini. Mereka yang otaknya sudah dicuci akibat keseringan mengkonsumsi berita hoax yang disebarkan oleh gerombolan-gerombolan kadrun itu. Dan saat ini kita baru sadar, ternyata virus kadrun itu jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Nah, peresmian sirkuit Mandalika oleh Presiden Jokowi hari ini bukan saja menjadi tamparan keras bagi seorang Anies Baswedan, yang mana dia ini cuma ahli dalam berkata-kata. Tapi menurut saya, ini juga tamparan keras bagi seorang SBY. Kita tahu, di era SBY, pembangunan infrastruktur itu sangat minim sekali. Bahkan tidak sedikit juga banyak proyek yang mangkrak akibat anggarannya ini dikorupsi berjamaah oleh para kader partainya. Begitu juga dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang hanya bisa bongkar pasang proyek pembangunan. Bahkan sering juga bikin proyek yang ujung-ujungnya, ini kelebihan bayar coba. Dan itu terjadi berulang kali coba. Ya coba perhatikan, bangun proyek bambu getah-getih, belum ada setahun sudah dibongkar. Kemudian bangun trotoar, belum lama juga sudah dibongkar lagi. Kemudian bikin tugu sepatu, belum sehari itu juga sudah dibongkar lagi. Dan yang paling fenomenal adalah Anies telah menebangi pohon-pohon di Monas demi bisa menyelenggarakan ajang balapan mobil listrik atau Formula E. Namun faktanya sampai sekarang pun Formula E itu belum juga ada kejelasan. Bahkan sirkuitnya ini juga tidak jelas ada di mana. Nah, bahkan yang lebih parahnya lagi, Formula E ini juga sedang diusut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga ada indikasi korupsinya. Nah, luar biasa kan Gubernur seiman kita ini. Nah, SBY dan Anies Baswedan ini adalah contoh pemimpin yang menurut saya ini hanya sibuk dengan pencitraan. Sangat jauh jika dibandingkan dengan seorang Jokowi. Menurut saya, Jokowi adalah contoh pemimpin yang ideal. Jokowi ini bisa membangkitkan rasa optimisme kepada semua orang. Perlu diketahui bahwasan Jokowi bukanlah anak pejabat. Jokowi juga bukan anak konglomerat. Jokowi juga bukan anak jenderal. Dan Jokowi juga bukan anak pemilik partai. Jokowi adalah rakyat biasa, sama seperti saya dan kebanyakan orang-orang lainnya. Jika Jokowi ini bisa menjadi seorang presiden, maka anak-anak kita juga bisa menjadi seorang presiden. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.